Belum ada yang bertanya ya teman-teman. Kalau mungkin dari teman-teman belum ada, mungkin aku penasaran ini Mas, tadi di bagian awal, ini jadi aku yang tanya ya Mas. Di bagian awal tadi Nggak apa. sempat mengungkapkan kalau memang environment Microsoft ini yang paling unggul termasuk salah satunya ya. Tetapi kalau kita sudah berbicara tentang ke arah big data yang angkanya itu lebih dari 10 juta begitu ya Mas, itu kemudian tidak bisa handle ini tadi ya Mas datanya. Nah itu kemudian solusinya bagaimana Mas? Apakah ketika kita sudah berurusan dengan big data kemudian Power BI dan Tableau ini menjadi kurang relevan lagi itu dalam tanda kutip, atau ada tools lainnya di mana kita harus mempelajarinya gitu Mas? Terkait tadi ada data yang lebih dari 10 juta ya. Jadi sebenarnya itu konteksnya adalah Excel itu cuma bisa mentok sampai row-nya 10 jutaan gitu. Jadi kalau lebih dari itu nggak akan bisa gitu. Nah, kalau data kita udah besar banget, itu sebaiknya sudah kita pindah database-nya pakai MySQL atau MySQL atau database-database yang lain, Oracle dan seterusnya, dan itu bisa diimport ke Power BI. Jadi lagi-lagi Power BI ini yang menarik dan mungkin juga membuat Power BI menjadi yang unggul ya di kelasnya, karena dia bisa mengimport dari sangat-sangat banyak data di situ. Jadi mau big data yang sebesar apapun itu tetap bisa masuk ke Power BI. Apa namanya? Yang penting datanya kesambung gitu. Jadi kalau hanya menggunakan Microsoft, nah dia nggak akan, kayak misalkan Excel khususnya, nah itu kita nggak akan bisa lebih dari segitu. Gitu, Mas. Terima kasih. Oke. Oh, jadi yang penting source-nya gitu ya, Mas. Karena memang kalau dari Excel sendiri kan ada limitations-nya ya. Limitations di mana dia nggak bisa lebih dari 10 juta, tapi kalau misalkan kita pindahkan ke database-nya yang lebih gede gitu, misalnya langsung pakai MySQL atau mau pakai Postgre dan lainnya gitu, itu tetap bisa ya, Mas, berarti untuk kita handling big data? Tetap bisa. Oke. Siap. Oke, mungkin dari teman-teman ada pertanyaan? Mas mau nanya dong. Oh iya, silakan Mas Ilham. Oke. Mau nanya nih sama Pak Yosi. Kalau Google Data Studio atau Google Dashboard itu bisa challenge, kira-kira bisa challenge Power BI atau Tableau nggak sih Pak? Untuk perkembangannya gitu. Kalau ditanya bisa challenge, ya bisa-bisa aja suatu hari nanti. Jadi apa namanya, Google Data Studio itu kan baru ya. Jadi saya nggak tahu, mungkin belum ada 2 tahun atau 3 tahun kok, saya nggak salah ya. Tapi kalau kita ngelihat di situ apa namanya, ya kita bisa lihat kualitasnya juga masih belum bisa disamakan ya dengan Power BI, khususnya bagi saya pribadi yang saya cari dari Power BI adalah kemampuan dia untuk bisa memberikan custom visuals. Custom visualnya itu belum sebanyak Power BI juga. Jadi ya itu aja, bagi saya satu-satunya kenapa saya pakai ini adalah saya pakai untuk cari visualnya, sehingga saya bisa bermain-main dengan begitu banyak kemungkinan dalam visualisasi. Kenapa visualisasi menjadi penting? Karena di studi tentang visualisasi data atau psikologi data, tentang antropologi data, itu menunjukkan bagaimana visualisasi itu sangat krusial dalam mendeliver sesuatu gitu. Bahkan saya nggak ada, saya lupa taruh di mana, itu bisa aja kita bikin scatter plot antara penggunaan Google Data Studio dengan tingkat kriminalitas. Tidak ada hubungannya kan? Tapi kalau ternyata menunjukkan bahwa tingkat kriminalitas meningkat seiring dengan penggunaan Google Studio, itu orang bisa langsung percaya gitu kan, tanpa menganalitik, tanpa mencari tahu emang metodenya gimana dan seterusnya gitu kan. Emang ada hubungannya apa enggak gitu. Jadi betapa visualisasi data itu menjadi penting. Nah, itu kenapa kembali ke Power BI, yang saya sangat tertarik dari Power BI adalah karena perkembangan visualnya yang sangat cepat di situ. Lalu kedua, dari Google sendiri saya kira cukup ini ya, maju untuk Google BigQuery-nya ya belakangan ya. Nah, cuman lagi-lagi saya menggunakan perspektif non-programmer, non-developer, lebih ke arah end user yang apa namanya,
pengetahuannya tentang programming, tentang developing itu nggak advance. Gitu. Jadi saya lebih menggunakan perspektif retailer. Nah, kalau menggunakan perspektif retailer juga tetap berguna Google Data Studio. Nah, cuman kalau kita lihat Google Data Studio, dia akan lebih nyambung pakai Google Sheet, ya kan? Kalau Google Sheet dibandingkan dengan Excel, itu ngebandingin anak SMA sama profesor. Gitu. Nah, lagi-lagi bagi saya pengguna Excel dengan formula-formula yang saya pahami, begitu saya pakai Google Sheet itu saya berasa kayak anak TK gitu. Nggak kepake semua yang saya tahu gitu. Jadi saya harus belajar lagi Google Sheet gitu. Jadi lagi-lagi kembali poin saya tidak bilang bahwa Power BI lebih bagus, tapi dia lebih convenient, dia lebih dulu start dengan menghegemoni apa sih menghegemoni itu eh, membuat orang tergantung ya, membuat orang tergantung dengan Microsoft sehingga saya akan lebih ramah terhadap yang menggunakan software-software yang pernah saya pakai gitu. Misalkan contoh teman-teman terbiasa dengan apa Starbucks gitu ya. Lalu teman-teman keluar negeri terus ada kopi-kopi aneh gitu kan, pasti takut kan. Begitu ketemu Starbucks, ini kayaknya saya udah terbiasa. Jadi familiarity itu yang menurut saya membuat Microsoft unggul ya dibandingkan yang lainnya. Walaupun kita belum tahu dalam 3-4 tahun ke depan, mungkin dengan strategi marketing, strategi sosialisasi, edukasi yang bagus, mungkin akan jauh lebih bisa berkembang mengalahkan Power BI di situ. Jadi pendekatan saya lebih pragmatis. Oke, apakah itu menjawab Mas Ilham tadi, Mas Ilham Fadilah? Sangat menjawab. Sangat menjawab, oke. Ya memang yang dikatakan Mas Hizkian ini benar ya, kebetulan Sadasa ini memang kita tidak sebagai marketing dari Power BI juga. Karena kalau kita lihat pasarnya memang ketika kita sebagai konsultan dengan beberapa ibaratnya korporat atau swasta gitu, memang ada yang lebih nyamannya dengan Microsoft, lebih pilih training Microsoft Power BI, alasannya as simple as karena mereka memakainya environment itu semua gitu ya Mas. Kebetulan seperti salah satu perusahaan yang kami tangani itu, klien kami memang satu environment korporatnya itu pakai Microsoft semua, akhirnya lebih memilih Power BI daripada Tableau gitu. Kemudian di government itu ada yang lebih memilih Google Data Studio karena memang mereka kerjakannya di spreadsheet semuanya. Memang kembali lagi ke nature-nya ya Mas kayak gitu. Siap. Balik ke nature. Betul. Terutama dengan ini ya Microsoft Teams itu semakin terintegrasi dengan Power BI, dengan work from home hari-hari ini orang semakin tergantung dengan alternatif Zoom ya, Microsoft Teams. Nah itu membuat Power BI menjadi upper hand-nya lebih tinggi gitu. Mungkin di Indonesia nggak begitu banyak ya yang pakai Microsoft Teams, tapi di luar negeri itu begitu naik daun juga. Gitu. I see. Oke. Oke, kita lanjut ke next question. Ada Mas Bayu yang tadi udah raise hand. Silakan Mas Bayu. Mau open mic atau video? Monggo Mas Bayu. Video enggak Mas, open mic aja Mas. Oke, siap. Mas, ini apa namanya Mas Yos? Jadi gini Mas, ini just pengalaman. Dan saya mau minta tips gitu Mas ya. Kebetulan di kantor saya pakai Power BI gitu ya, sama Spotfire. Cuma yang saya tangkap gitu ya, saya juga nggak tahu ya apakah memang ini naturnya gitu. Mungkin nanti Mas juga bisa sharing tipsnya gitu. Salah satu hal yang memang kekurangannya gitu ya daripada Tableau. Tableau itu bisa memang benar-benar kalau misalnya kita linkkan direct ke database itu live connect-nya tuh cepat. Sementara kalau kayak Power BI itu harus ada refresh rate-nya yang di setting gitu 15 menit gitu kan. Kadang kita kalau nambah datanya cepat itu perlu kita refresh manual gitu. Jadi kira-kira ada nggak ya tipsnya supaya streaming datanya itu lebih cepat dari pengalaman Mas? Itu aja sih. Ya. Nah, ini penting juga, sangat krusial menurut saya, apalagi kalau kita mau scaling up menuju dashboard yang real time ya. Nah ini ciri khas penguasa ya. Dia udah menguasai ekosistem. Kalau mau bisa real time update, Anda harus pakai Azure. Azure itu service-nya mereka untuk mengupdate data otomatis. Jadi nanti kalau Anda beli, ini kebetulan ada pertanyaan, apakah dalam penggunaan Power BI ada software yang diinstal atau sudah ada dalam bawaan Microsoft? Mohon maaf, nggak ada. Jadi itu
dijual terpisah. Bahkan tadi, jadi kalau teman-teman meletakkan datanya di OneDrive, dia belum bisa real time di situ. Tapi kalau OneDrive-nya dihubungkan dengan Azure, baru bisa real time. Dan Azure itu bayarnya per kilobyte. Jadi kalau refresh-nya 1 MB ya udah berapa? 1 MB itu kan 1000 kilobyte, kaliin aja berapa rupiah di situ. Jadi itu yang membuat apa namanya, menurut saya agak ya mungkin strategi bisnis mereka ya dalam menguasai pasar ini. Jadi begitu kita lihat udah oke ini Power BI, terus muncul kebutuhan untuk bisa real time update, untuk refresh-nya update, dan ternyata dia nggak bisa se-seamless yang kita kira dari awal. Gitu. Bahkan saya mencatat untuk melakukan refresh itu ada setidaknya 5 step. Jadi nggak seamless kan ya. Jadi 5 step itu kalau diulangi seminggu sekali juga bosan juga. Jadi 5 step. Jadi dari misalkan dari Excel, ini lagi-lagi perspektif retailer ya. Dari Excel, lalu saya update ke Power Query. Jadi saya buka Excel, saya refresh di Power Query. Power Query di refresh, saya buka di Microsoft Power BI, dan saya publish dari Microsoft Power BI. Masuk ke servernya Power BI. Nah, menariknya, sekaligus menyebalkannya, sekalipun saya sudah publish di Power BI, linknya nggak akan update. Dashboard yang saya sudah bikinkan link itu nggak akan update. Harus apa yang kita lakukan adalah harus masuk ke dashboard browser, lalu klik edit, lalu klik save, baru itu ngupdate di dashboard online-nya. Gitu. Jadi ada 5 step dan itu menyebalkan gitu. Jadi cuman lagi-lagi itu tadi kalau bagi saya lagi belum butuh yang real time amat. Jadi dia bisa apa namanya memotong langkah cukup banyak, tapi ya mungkin yang kita perlu lakukan mungkin ya 5 menit lah, 5 sampai 10 menit untuk merefresh itu. Walaupun di Power BI sendiri ada fiturnya auto refresh setiap 15 menit sekali dan seterusnya. Nah, itu bisa membantu. Tapi lagi-lagi untuk mengupdate visualisasi yang sudah kita publish itu harus masuk ke browser. Ini aneh nih. Klik edit dulu, editnya harus edit di browser ya. Setelah kita klik edit, nggak usah diapa-apain, klik save langsung, baru dia update. Jadi kenapa nggak dari desktop begitu dipublish dia langsung update gitu ya? Why Microsoft why? Itu 2022 mungkin Mas ya. 2020 bener tuh, tiap minggu ada update, dan sakitnya itu kadang kalau dibuat versi baru, versi lamanya nggak bisa buka gitu. Iya. Ya kan bener ya. Cuman ya untung belakangan udah enggak. Belakangan udah enggak, bener. Itu tapi masih terbesar untuk digunakan sih ya, tadi seperti grafiknya Getter tadi ya. Benar. Iya. Kalau untuk nge-refresh sih saran saya di ini Mas, di data modelnya. Jadi data modelnya kalau bisa datanya itu ke kanan itu nggak sampai lebih dari 10 lah. Kalau udah lebih dari 10, itu dia refresh rate-nya lama gitu. Bahkan ada yang membuat ininya, menganalisis itu refresh rate untuk setiap nambah satu kolom itu berapa banyak detiknya gitu. Oke, begitu. Apakah cukup menjawab Mas Bayu ya, tadi? Makasih, insightful sekali. Mas Yosi. Mantap. Ya memang Microsoft ya Mas, ada udang di balik batunya. Di capitalize ya Mas. Oke. Ya, itu dia. Ya, sangat sosial sekali Mas bahasanya. Apalagi baru bercerai kan ya. Waduh, malah gosip yang lain ya Mas. Alright. Kita nih next question nih, ada Mas Sudarsono. Apakah dalam penggunaan Power BI ada software yang diinstal atau sudah ada dalam bawaan Microsoft, Mas? Ini tadi udah saya jawab sekalian, Mas. Nggak ada. Oke. Harus beli terpisah. Siap. $10 per bulan. $10 per bulan. Oh ya, mungkin informasi penting juga untuk bisa mempublish itu sejak 2020 juga, kalau saya nggak salah, itu kita untuk yang gratisan tuh udah nggak bisa publish. Jadi harus bayar. Jadi tapi kalau untuk kita pakai di desktop atau mungkin presentasi, yang lain pakai PowerPoint, kita pakai Power BI gitu kan,
Nah, itu bisa kita pakai secara offline. Tapi kalau kita mau pakai secara online, untuk mempublish itu sehingga kita tinggal kasih link ke orang, nah itu sayangnya kita harus langganan dulu di situ. Nah, itu kayak seperti Tableau desktop dan Tableau profesionalnya begitu ya, Mas. Tetap ada yang bisa kita Iya. jalankan secara lokal juga kan. Kalau Tableau kan kita bisa update upload itu ke galerinya mereka ya. Dan itu bisa kita link galeri kita di Tableau bisa kita kasih ke orang. Nah, kalau di Power BI kita nguploadnya ke server mereka dengan link khusus. Jadi bukan di sebuah galeri tertentu. Linknya itu adalah link khusus untuk ke dashboard kita. Nah, link ini yang biasanya kita kasihkan ke orang-orang. Yang tadi saya kasih link saya itu karena saya beli, karena saya punya akun, jadi saya bisa bikin link seperti itu. Tapi kalau teman-teman berlangganan, jadi nggak bisa untuk mengonline-kan itu. Setidaknya dia hanya akan bisa dipakai untuk offline. Tapi kalau secara feature itu bagaimana, Mas? Untuk yang free dan yang berbayar, apakah ada yang berbeda? Kalau bedanya ada di mana aja, Mas, itu? Perbedaan paling ngaruh ya, itu bagi saya cuma di ini ya, di publish-nya. Jadi publish-nya itu Ya. dia kalau iya publish ke online ya, publish online sehingga kita bisa bikin link itu, yang linknya bisa kita bagikan ke orang-orang. Nah, itu tidak bisa dilakukan kalau sekarang ya, kalau gratisan. Dulu bisa, terus tiba-tiba dihentikan itu tahun 2010-an 2020-an gitu. Lalu yang terakhir yang lainnya mungkin ya kolaborasi untuk berbagi file, berbagi dataset, berbagi report atau mengedit report bersama. Nah, itu fitur-fitur kolaborasi saya kira umum lah. Ya, biasanya dibatasi di di gratisan di situ. Tapi yang paling terasa banget menurut saya yang di publish online ya gitu. Tapi kalau teman-teman tertarik bisa beli bersamaan dengan Microsoft-nya, nah itu kalau nyari Microsoft yang A5 itu relatif murah ya, 100 ribuan per bulan itu dapat Power BI juga, 120 kalau saya nggak salah, 120.000 Itu berapa lama, Mas, itu? per bulan. 120. Oke. Lumayan Per juga bulan. ya. Kalau ditanya berapa lama ya sekuatnya jenengan bayar. Iya. Tapi memang secara feature kalau untuk belajar ataupun yang pengen mengekspor kalau sekedar free saja udah lebih dari cukup ya, Mas, itu. Karena bedanya tadi kan cukup Itu yang udah lebih dari dipublish cukup. aja kan ya. Oke. Oke, terima kasih Mas Yosi. Kemudian ada Mas Juwenzi Hotwaya. Waduh, namanya susah juga nih. Menurut pengalaman Kak Yosia, apakah ada kelemahan dari Power BI? Tadi saya juga wondering nih, Mas, weakness-nya Power BI ini apa? Sehingga mengalami kesulitan ketika menggunakannya gitu. Mungkin boleh di-sharekan, Mas, pengalamannya tentang weakness-nya Power BI ini tadi. Ya, mungkin yang pertama tadi udah beberapa ya saya share kelemahan Power BI ya. Kelemahan yang bikin kita sebel ya. Terutama money oriented-nya ini barang gitu kan. Tentang servernya yang harus bayar per kilobyte untuk kalau kita pakai Azure dan seterusnya. Tapi kalau dari segi affordance penggunaan panelnya, nah itu mungkin yang bagi teman-teman yang tidak terbiasa dengan environment Microsoft itu mungkin akan agak intimidating duluan gitu untuk mempelajari. Tapi kalau yang udah terbiasa dengan Microsoft, menurut saya sejam 2 jam aja udah cukup lah itu untuk memfamiliarkan dashboardnya, panel ya maksudnya panel dari itunya. Lalu kalau yang lainnya, nah ini visualisasi dari Power BI itu adalah kelebihan sekaligus menurut saya kelemahannya ya. Kenapa begitu? Karena visualisasi yang banyak banget itu membuat kita pengen coba ini gitu. Tapi ternyata setiap visualisasi itu mensyaratkan dataset yang khusus gitu. Misalkan contoh ya, kita mau bikin data yang sederhana ya, kita mau bikin data line chart. Line chart itu mensyaratkan kita punya data yang sequence juga. Dari tahun 2000 sampai 2010 baru kita bisa bikin data itu. Nah, itu yang sederhana. Gimana nanti dengan outburst chart? Gimana dengan Meko chart? Gimana dengan bahkan yang ini saya bisa tunjukkan satu visual yang intimidating buat saya. Ya, boleh. Namanya Sandance.
Kelihatan ya? Ini Sendance. Ini datanya gede banget sampai ini dia bisa berubah jadi stacks, terus seperti ini bisa kita utak-atik seperti ini. Mau kita bikin column chart. Jadi visualnya ada di dalam satu ini bisa kita bikin sebegini banyak. Tapi ini sampel ya. Tapi kita harus punya semua data-data ini, gitu. Nah, data-datanya seperti apa? Kita bisa lihat di sini nanti di kolom datanya. Nah, artinya apa? Artinya tanpa kita punya data yang bagus, maka visualisasi di panel ini nggak akan ada gunanya. Di situ. Jadi kalau kita nggak bisa menggunakan 8 visualisasi dasar ya, bar, line, pie chart, dan seterusnya itu, maka menurut saya kita akan kesulitan menggunakan ini semua. Jadi dia akan menjadi intimidating ketimbang dia membantu. Jadi lagi-lagi kita harus paham di balik indahnya visualisasi itu ada kompleksitas data yang harus kita pahami, tipenya, lalu persyaratannya seperti apa dan seterusnya. Jadi kelemahannya di situ. Jadi semakin banyak pilihan, kita semakin pingin nyoba, tapi begitu kita mau nyoba, ternyata data kita nggak cocok, nggak keluar visualnya. Terus kita menangis di pojokan. Di situ. Nah, berbeda dengan Tableau, dengan Microsoft Excel biasa, itu pilihannya nggak banyak. Jadi gampang, kita pakai langsung keluar. Kita pakai langsung keluar. Gitu. Mungkin itu pengalaman saya pakai Power BI ya. Kelebihannya sekaligus kelemahannya. Betul. Karena saking banyaknya opsi gitu ya, pilihan malah jadi bingung ya Mas tujuannya mau ngapain. Alright. Oke, menarik sekali nih. Terus ada pertanyaan ini dari Mas Muhammad Rizal. Selamat malam Mas, mohon izin bertanya apakah ada rekomendasi roadmap belajar menggunakan Power BI-nya? Saya merasa terkadang jika tidak ada roadmap-nya sering melompat-lompat sehingga pembelajaran menjadi tidak fokus. Roadmap belajar ya. Nah, sekarang yang saya tanya balik ya, Mas Muhammad Rizal. Kira-kira ujung akhirnya mau dipakai buat apa, Mas? Mau jadi apa? Atau mau jadi apa lah? Mau dipakai buat apa atau mau jadi apa? Karena akan berbeda-beda roadmap-nya gitu. Ya, monggo, Mas Muhammad Rizal. Atau mungkin open mic aja, Mas. Kalau kelamaan ngetik nanti. Tadi ditanya tujuan akhirnya apa gitu Mas? Izin Mas, kalau untuk tujuan akhirnya sih sebenarnya saya ingin menjadi seorang data analis. Cuman karena ya tadi itu karena terlalu banyak ada rekomendasi pakai Tableau atau rekomendasi Power BI terus pembelajarannya tuh jadi tidak fokus ke arah yang mana lebih baik memilih Power BI. Nah, terus atau Tableau. Terus kira-kira pembelajaran ketika kita ingin fokus di Power BI sendiri itu apa dasar-dasarnya sih yang harus dipelajari terlebih dahulu supaya nanti ketika ada case tertentu kita jadi tahu dasarnya yang kuat untuk apa sih yang harus ditampilin di Power BI itu sendiri. Oke. Jadi yang saya tangkap adalah kita bagaimana bisa menggunakan Power BI untuk menjadi ini ya, analisis data atau apa tadi Mas? Data analis ya? Benar. Nah, pokoknya ya. Nah, kalau seperti itu, maka yang roadmap yang kita harus pelajari nomor 1, kalau hanya Power BI saja dan kita mau fokusnya ke analisis ya, bukan visualisasi ya. Jadi visualisasi sebagai analisis, karena akan berbeda kalau visualisasinya saja. Itu tadi, kalau visualisasinya saja, maka pastikan bahwa datanya itu udah ada yang ngurus. Data saintisnya itu udah ada sendiri yang ngurus data modelingnya, bersihin data dan seterusnya, tinggal terima kita bersih datanya. Nah, di sini kalau hanya fokus ke bagian visualisasinya, yang harus banyak dipelajari itu adalah visualisasinya, logika visualnya.
bagaimana menentukan layout, bagaimana ada istilahnya di desain itu white space atau negative space. Jadi nggak semua ditumpuk blok di dalam satu dashboard, orang jadi pusing. Warna, bagaimana membuat, misalkan ada chartnya banyak, barnya banyak, kita mau menuju ke satu bar ini. Bahkan di visualisasi data itu ada riset namanya eye tracking. Jadi ngelacak orang tuh ngeliat kemana dulu. Nah itu kita harus paham. Jadi kalau mau fokus ke visualisasi Power BI sebagai visualization tools, maka yang teman-teman perlu pelajari nomor satu adalah dasar-dasar logika visual di situ. Bahkan kalau bisa psikologi visualnya. Lalu yang itu dari teoretiknya. Lalu yang kedua adalah mempelajari semua tipe data, data vis katalog tadi yang saya kasih di slide tadi, itu bisa dipakai sangat-sangat berguna. Jadi teman-teman bisa mulai dari situ juga yang di sini. Mana tadi? Nah, di sini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat search by function. Melalui fungsi ini ada segini banyak nama chart, dan fungsinya itu ada segini banyak, ada sekitar 16 fungsi. Nah, kalau tahu fungsinya ini, maka kita akan bisa tahu kira-kira datanya akan dibutuhkan seperti apa. Jadi lebih ke arah visualisasi akan seperti itu. Tapi kalau lebih ke analisis, maka nomor satu yang teman-teman harus lakukan adalah, pertama-tama jangan lupakan ini adalah produk Microsoft, dan saya bilang tadi dia akan lebih seamless kalau teman-teman pakai Microsoft Excel, maka pelajarilah Microsoft Excel. Nah, di Microsoft Excel, yang saran saya paling teman-teman harus gunakan adalah dasar-dasarnya dulu, fungsi-fungsi dasarnya, sum, lalu logika booleannya, semua itu. Tapi itu hanya dasar. Berikutnya adalah Power Query. Power Query itu paling wajib. Power Query itu paling wajib yang teman-teman harus pelajari untuk bisa seamless dari Excel ke Power BI, atau dari data-data yang lain selain dari Excel, karena semua data itu untuk mentransform atau mengcleaning di dalam Power BI, dia mau nggak mau harus pakai Power Query. Kalau nggak pakai Power Query, teman-teman harus bersihin itu di luar. Mau pakai itu R, mau pakai Python, atau mau pakai Excel, Google Sheet, bla bla bla, terserah. Yang penting pada saat dimasukkan ke Power BI, dia udah bersih, siap visualisasi. Tapi kalau belum siap visualisasi, teman-teman harus membersihin atau mentransformasi data itu. Nah, di Power BI dia menggunakan Power Query. Nah, itu. Jadi untuk menggunakan Power Query, in teori, teman-teman harus paham logika cleaning data, apa aja yang harus di cleaning, berarti kan teman-teman harus paham itu tipe data itu apa aja, string itu apa, data type short date, long date, dan seterusnya. Kita harus paham itu, baru kita paham belajar Power Query-nya. Nah, setelah kita belajar Power Query, step berikutnya adalah mempelajari database. Terutama kalau kita mau pakai tabel yang banyak. Kalau tabel cuma satu, nggak masalah. Tapi kalau tabelnya udah banyak, kalau teman-teman udah pakai lebih dari 5 tabel, 10 tabel, kalau project saya ini saya pakai hampir 20-an tabel, maka mau nggak mau harus pakai data modeling. Nah, kalau pakai data modeling, itu di Excel itu ada namanya Power Pivot. Kalau di dalam Power BI, dia udah embedded di dalam Power Query-nya. Jadi lagi-lagi teorinya adalah belajar tentang skema modeling data, kayak tadi ada waterfall schema, ada star schema, dan seterusnya. Harus tahu tuh apa yang namanya dimension tables, fact tables, dan seterusnya. Setelah itu belajar menggunakan Power Pivot. Praktisnya menggunakan Power Pivot. Dengan Power Pivot, kita bisa bikin modeling data, tambah-tambah kolom, kurang kolom, dan seterusnya. Gitu. Nah, setelah itu baru menggunakan Power BI. Nah, di Power BI, yang perlu teman-teman paling pelajari adalah bagaimana melakukan visualisasinya tadi. Jadi, 3 itu, Excel Power Query, Excel Power Pivot, dan Power BI. Dan Power Query, Power Pivot di Excel ini akan bisa dipakai semua di Power BI. Secara teori, yang perlu teman-teman pelajari adalah tentang data dasar, apa itu data, ada tipe-tipe data, lalu mempelajari logika data cleaning, lalu mempelajari logika database, lalu mempelajari logika visualisasi yang mungkin jauh lebih ilmu komunikasi atau ilmu psikologi atau ilmu antropologi di situ. Nah, dengan basis teoretik 4 tadi, data, cleaning,
apa tadi, database dan visual, dan tiga fitur tadi, Power Query, Power Pivot, dan Power BI. Nah, itu bisa menjadi Microsoft Power User. Nah, monggo nanti cari sertifikasi. Mungkin Sadasa memfasilitasi bikin sertifikasi. Ya, akan Mas. Alright, oke. Tadi begitu, jawabannya mantap sekali ya. Mas Muhammad Rizal, apakah cukup menjawab tadi? Iya Mas, terima kasih banyak untuk jawabannya. Oke. Terima kasih Mas Jadi memang, Yosi. alright. Jadi memang poinnya itu ketika masuk ke Power BI as a data visualization tools itu memang harus di cleansing dulu ya Mas, dibersihkan datanya. Itu memang tadi 80% prosesnya itu berada di cleaning pembersihan data, 20%-nya itu complaining ya Mas. Ya, jokes-nya memang jokes-jokes. Bahasa Surabaya-nya misui. Iya, Mas. Misu ini data opo. Apalagi nanti kalau teman-teman menjadi konsultannya pemerintah, gitu ya. Semakin pemerintah di daerah itu semakin persentase komplainingnya itu semakin tinggi, gitu. Makiatnya itu semakin naik kelas. Betul sekali. Ya, di disclaimer kan dulu ya, Mas. Mantap. Jadi data science itu seksi gitu kan. Tapi ini teman-teman juga pada ketawa untuk ini. Seksi itu sakit kayaknya pada gitu. PNS juga nih yang masuk. Alright. Itu satu ya datanya. Belum lagi kualitas orang yang kita ajak ngobrol gitu kan. Mampus. Ini nanti bisa kita udah bikin Power BI ya. Udah keluar, Mas. Bisa nggak dibikin PowerPoint-nya? Oh my goodness gitu kan. Iya. Terus kita udah keluarin tabel-tabelnya, diklik-klik bisa gitu kan, ntar dia bilang, Mas ini Excel-nya aja nggak? Oke, ada. Jadi ya harus terbiasa dengan realitas revolusi industri 4.0 di 062 gitu. Sarkastiknya mantap sekali Mas tadi. Keren. Mantap sekali nih Mas Yosi. Sudah melalang buana nih, kayaknya udah enteng sekali Mas bicara gitu. Oke. Oke, mungkin dari teman-teman kadang-kadang kita butuh komunitas ya untuk ini berkeluh kesah seperti ini gitu kan. Betul sekali, itu problem bersama yang kita perlu pecahkan ya Mas. Oke, dari teman-teman mungkin ada yang ingin bertanya, menambahkan sebelum sesi pada hari ini saya cukupkan. Atau mungkin dari Mas Yosi ada closing statements buat teman-teman yang mengikuti free course pada hari ini. Kalau closing statement mungkin untuk Microsoft Power BI sendiri itu kita harus tahu bahwa dia basically adalah software untuk memvisualisasi data. Cuman kalau kita mau memetik jauh lebih banyak ya di Power BI, tentu akan mensyaratkan kita untuk punya pengetahuan maupun skill set yang lainnya. Jadi khususnya yang skill set untuk meng-cleaning data, skill set untuk logika pemodelan data dan seterusnya itu akan menjadi penting. Tapi kalau teman-teman hanya mau memfokuskan Power BI sebagai tools untuk visualisasi data, nomor satu pastikan teman-teman nggak complaining dulu karena ada orang lain yang sudah lebih dulu komplain dan teman-teman bayar orang itu untuk membersihkan data, gitu kan? Sehingga teman-teman bisa fokus untuk ke Power BI-nya. Nah, untuk bisa fokus ke visualisasi datanya, menariknya keterampilan yang perlu teman-teman punya itu agak keluar dari Power BI sendiri, yaitu psikologi data, psikologi warna, tentang logika grafis, layout, dan seterusnya. Jadi, itu akan sangat-sangat membantu teman-teman untuk bisa memetik. Karena kekuatan utama dari Power BI adalah visualnya. Nah, kalau kita nggak bisa menggunakan visualnya dengan efektif maupun efisien ya, maka kelebihan tadi akan menjadi kekurangannya. Dan yang kedua, secara sosial, aspek visual itu harus bisa kita komunikasikan. Kita harus tahu dulu orang yang mau kita ajak omong siapa gitu. Orang yang mau kita ajak omong itu nggak akan paham dengan visual yang ribet-ribet, yang aneh-aneh, maka kadang-kadang bar chart aja udah cukup gitu. Nggak usah cari yang aneh-aneh. Tinggal mainkan warnanya. Nah, mungkin terakhir
dari keluh kesah ini mungkin teman-teman Sadasa jadi punya ide nih. Jangan-jangan yang perlu dikasih sekolah itu bukan hanya programmer atau developernya, tapi bahkan usernya gitu. Bagaimana punya sekolah untuk user dalam menggunakan produk-produk data science gitu. Karena itu mungkin bisa ada kelas sendiri. Gitu. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Mantap sekali Mas Yosi. Oke. Oke, mungkin di ending acara udah 9.13 juga ini. Aku mau invite teman-teman buat kalau misalkan tertarik buat learning more mengenai tentang Power BI begitu ya, yang tadi sudah dispoilerkan oleh Mas Yosi. Ini bisa langsung ke daftar.sadasa.id. Lalu di sini bisa pilih pada Express Class. Ya, ini tadi nanti yang akan mengajar adalah Mas Yosi juga. Nanti waktunya di hari Sabtu besok. Itu cuma 1 hari course-nya, di mana teman-teman bisa mengeksplor lagi in depth, walaupun cuma 1 hari, tapi sangat quality time nanti bersama Mas Yosi ya. Akan membahas seluk-beluk tentang Power BI dan data visualization itu seperti apa. Oke, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dari Sadasa dan juga Mas Yosi. Besar harapan kami, teman-teman nanti bisa ikut join dan mengerti knowledge tentang data visualization lagi pada hari Sabtu mendatang. Oke, jadi see you pada hari Sabtu atau pada kesempatan lainnya apabila teman-teman nanti berkenan untuk join dan ingin bergabung dengan Sadasa Academy, kami akan sangat welcome sekali. Selamat malam dan sampai jumpa. Terima kasih Mas Yosi dan teman-teman. Selamat malam. Oke, selamat malam, selamat beraktivitas kembali. Terima kasih. Mari.